Di tengah dinamika sejarah Nusantara, gelombang kedatangan imigran dari Yaman telah membentuk sebuah narasi panjang yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Mereka datang bersama penjajah, membawa gelar kehormatan yang dilekatkan oleh keyakinan turun-temurun. Namun, seiring berjalannya waktu, gelar itu tak selalu beriringan dengan nilai-nilai luhur yang semestinya mereka junjung. Di berbagai sudut negeri, masyarakat menyaksikan perubahan peran yang mengejutkan. Dari sosok yang seharusnya menjadi penjaga moral dan pilar kebijaksanaan, banyak yang justru menjelma menjadi figur yang lebih dekat dengan premanisme ketimbang kepemimpinan spiritual. Jubah panjang dan sorban yang melambangkan ketakwaan kini tak lagi mencerminkan kesucian bagi sebagian orang. Sebaliknya, atribut tersebut kerap digunakan untuk menutupi niat tersembunyi, eksploitasi, arogansi, dan dominasi atas masyarakat yang mereka klaim sebagai umat yang harus tunduk. Tak sedikit yang mempertanyakan, apakah gelar yang mereka warisi benar-benar melahirkan pemimpin-pemimpin spiritual yang beradab, ataukah gelar itu kini sekadar warisan kosong, tanpa makna sejati, hanya menjadi alat untuk menakut-nakuti, serta membangun pengaruh dengan cara-cara yang jauh dari ajaran kasih sayang? Realitas di hadapan kita menjadi saksi. Mereka yang semestinya menjadi panutan kini sering terlibat dalam kontroversi, dari ujaran kebencian, praktik kekerasan, hingga dominasi dalam politik sektarian. Masyarakat mulai sadar bahwa kebenaran tak bisa selalu diukur dari gelar atau keturunan, tetapi dari tindakan nyata yang mereka lakukan. Di negeri yang selalu menjunjung tinggi nilai kesantunan dan gotong royong, hadirnya fenomena preman berjubah menjadi ironi yang menyakitkan. Sejarah mungkin mencatat mereka sebagai keturunan dari negeri yang jauh, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tak semua dari mereka membawa kemuliaan. Jubah panjang yang menjuntai, serban yang melilit kepala, serta janggut yang dibiarkan tumbuh lebat seringkali menjadi simbol keislaman yang kental di mata banyak orang. Sosok-sosok yang mengenakan atribut ini kerap mendapatkan penghormatan, bahkan dianggap memiliki kedekatan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat awam. Gelar Habib yang melekat pada sebagian dari mereka semakin menambah kesan bahwa mereka adalah keturunan suci, pewaris ilmu agama yang mumpuni, serta pemimpin moral yang patut dijadikan panutan. Namun, dunia hari ini telah membuka banyak mata terhadap realitas yang lebih kompleks. Media, dengan segala daya rekamnya yang tak pandang bulu, mulai menunjukkan sisi lain dari sosok-sosok yang selama ini ditinggikan. Tidak sedikit dari mereka yang justru memperlihatkan perilaku yang jauh dari kebijaksanaan, mengumbar ucapan yang menunjukkan keterbatasan wawasan, atau bahkan terjebak dalam kontroversi yang berlawanan dengan ajaran moral yang mereka dakwahkan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan panjang di tengah masyarakat. Ada yang tetap teguh mempertahankan penghormatan mereka, berpegang pada keyakinan bahwa manusia tetaplah manusia, memiliki kekurangan dan keterbatasan. Namun, ada pula yang mulai mempertanyakan, apakah benar setiap orang yang berpenampilan religius layak mendapatkan penghormatan tanpa pertimbangan kritis? Apakah simbol keislaman yang dikenakan seseorang otomatis mencerminkan kedalaman ilmunya atau kebijaksanaan dalam bertutur dan bertindak? Di tengah arus informasi yang mengalir deras, masyarakat kini semakin dituntut untuk bijak dalam memilah antara simbol dan esensi. Karena sejatinya, kebijaksanaan dan kecerdasan tidak mengenal jubah atau gelar. Ia hanya dapat ditemukan dalam kebeningan akal, ketulusan hati, dan kesesuaian antara ucapan serta perbuatan.